Terus udah mesen, udah kasih duit, barangnya sampai nggak nyampe ya. Ya, samperin tokonya tutup, Cong. Waduh. Jadi nipu ya. Iya. Orang begitu masih bisa yang nyari nafkah begitu, Cong. Iya. Makanya Orang yang sama-sama berusaha malah begitu. Banyak yang kayak gitu sih. Selamat datang yang tenang. Mari dengarkan podcast kepedean. Podcast kepedean. Podcast kepedean. Halo, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari part 2 nih, Cong. Iya. Masih tetap dengan Cong Angga. Iya. Sekarang kita lagi bahasnya lain. Kita tadi ngomongin perfilman. Iya, pusing juga ya. Pusing juga kita, aduh. Tapi tadi kita dapat ilmu-ilmu lah. Oh, Iya. begitu ternyata film tuh seperti itu. Iya. Sekarang kita ngebahas soal dia kan dari sen sekarang. Iya, usahanya dia sekarang apa sih? Gitu Iya. ya. Kita ngebahas usahanya dia nih. Mungkin juga buat teman-teman jadi inspirasi ya. Oh, ternyata usaha itu begitu tuh caranya. Gue pengen nih, wah kebetulan nih. Jadi Tinggal nanti copy-paste di podcastnya ada begitu-gitu juga, Cong. Iya. Jadi nanti buat inspirasi teman-teman Oh, ya. iya dong, mau jualan apa kek ya? Asal yang baik-baik aja jualannya. Iya. yang penting jualan yang positif, Cong. Yang positif. Positifnya yang benar-benar positif, Cong. Iya. Oh, Berarti lu jualan tespek, Cong. Iya. Itu bebek, itu bebek. Berarti ngejual negatif aspek juga dong. Negatif. Apa ada positif negatif? Makanya Dia kalau gue denger di Instagramnya, Cong. Gue sering Instagram tuh denger, bukan ya? lihat dong. Jadi Iya. Instagram gue pengen ngomong ke gue. Bos, Angga jualan baju nih gitu. Jadi gue lihat di Instagram tuh dia sering posting sekarang ini, Cong, kaos, Wih. clothing. AJB. Wih. Hitung tuh. Mantap juga. AJB itu apa AJB? Sebenarnya mah nama gua. Oh. Awalnya sih ya. Gue tau, gue pernah nggak tahu aja. Sebenarnya awalnya sih gua AJB. Tanah AJB ya kan. Iya. Aku jual beli. Jual beli. Nama gua Angga Jayabaya. Ya, pertama Angga Jayabaya, tapi belakangan ini banyak masukan enggak jangan nama itulah gitu. Pakai nama yang benar-benar ini. Dan dikasih akhirnya berunding tuh di kantor waktu masih gua kerja di film itu. Oh, lu pas kerja juga udah jualan? Udah jualan. Nah, terus teman-teman gua yang anak-anak kreatif juga ngomong, "Enggak, ganti namanya JB apa sih panjangannya gitu." Cari yang lain. Cari, ya udah lu pada cari, nanti gua traktir. Lu cariin namanya yang gua masuk akal di otak gua. Iya. Gua traktir loh. Masih banyak bergelimang harta dia, sosok traktir ya. Ada sombong. Gua traktir kita. Cong. Oh, kayak itu makanan yang bagus Iya, lah. gua traktir makanan mahal gua. Saya ada duit, Cong. Sekarang mah pecel lele ya. Dulu apa sih, Cong? Mau makan semahal apapun bayarin, Cong, ya kan. Sekarang mah boro-boro pecel lele aja bikin, Cong. Dulu gua gituin akhirnya dapet namanya Absolute Junk Box. Apa tuh? Orang kan pasti junk tempat sampah, ya. Box kotak. Box sampah. Absolute yang pasti gitu. Masa lu ide lu bak sampah ya? Ide-ide yang nggak orang pikirkan yang dibuang kita pakai, kita kembangkan. recycle. Filosofinya. Iya, filosofinya. Mantap ya. Absolute Junk Box. Oh. Jadi lu tapi lu waktu masih kerja jualan baju. Udah jualan baju. Tapi sekarang pas udah resign nih, lu ada kendalanya apa sih yang lu alamin? Lagi pandemi, Cong. Enggak, bukan, maksud gua tahu pandemi enggak. Saat kerja kerja sambil jualan sama sekarang jualan doang itu Fokusnya lebih Fokusnya lebih jelas, Oh, lebih fokus sekarang tanpa nggak kerja. tapi bener kalau emang kita kalau menurut lu di pandangan lu emang kalau kita ngejalanin dua itu secara bersamaan emang nggak bisa. Nggak bisa, harus dikorbankan. Berarti bener waktu podcast kita ya sama Iya. Bung Panda ya, Cang Panda tuh. Jadi emang harus fokus. Salah satu harus dipilih. Kantor. Gue bisa pernah belajar juga dari Panda. Waktu itu Panda pernah cerita, lu enak-enak kerja kenapa lu keluar gitu kan. Itu makanya harus dikorbanin, lu harus fokus ya kan, benar. Karena dulu gua dagang itu dari zaman kuliah, Cong, sebenarnya, Cong. Jadi terus dulu awal lu punya ide, punya usaha clothing kan gimana? Gua kan waktu diproduksi gua kerjaannya nggak pakai kemeja, nggak pakai tanah bahan, nggak pakai tanah bahan gitu. Kayak pantofel gitu enggak. Oh, kayak orang main aja lah. Kayak orang main semi gitu, tanah lepis, flanel gitu. Gua pencinta flanel karena buat kantor, keperluan kantor. Flanel.
gue pakai, gue beli di distro gitu. Karena menurut gue nggak pernah mau pakai barang baju mahal-mahal kalau kualitas Indonesia juga bagus gitu. Iya. Karena gue cinta Indonesia, Cok. Oh iya itu tuh Cinta produk Indonesia. Mantap. Iya. Ya kan? Karena gue cinta produk Indonesia, gue beli distro kayak distro Bandung, distro mana kayak gitu kan. Yang di atas 100.000 lebih dah, 200-an, 2,5 gitu. Ada beberapa distro gue beli, pakai sekali, gue cuci, nyempit, Cong. Mengkerut. Gue ukur berat badan gue sama aja, kenapa? Oh, dikira ternyata misalkan gue beneran gitu ya. Ternyata mengkerut dia. Mengkerut. Akhirnya gue mikir, gue kecewa tuh, akhirnya gue beli yang lumayan mahal tuh di mall. Memang beda. Di mall lebih nggak mengkerut. Ya kan? Nah, beberapa hari kemudian gue punya temen yang kerja di Tanah Abang. Pusat baju lah di sana. Iya, dia punya grosir. Dia yang punya, Cong. Beli bahannya di Cina katanya, ngomongnya. Belinya di Cina apa beli bahannya, dia konveksi sendiri. Nah, dia nawarin, "Enggak, lu mau gak?" gitu. Oke, gue tes dulu. Karena jiwa gue mau masarin ke orang, gue harus ngetes dulu. Iya, bagus enggak nih produk? Jadi mulut gue bisa masarin. Wah, ini, gue jamin. Gitu. Gue pakai, enak, nggak mengkerut, harga oke. Wah, terutama itu ya. Harga oke, di bawah pasaran. Gua mau, ya udah gua mau deh. Gitu. Gua jual, gua tawarin teman-teman kantor dulu, Cong. Oh, teman terdekat dulu. Pertama pakai dulu. Baru lagi nih, enggak gitu. Iya dong. Bahannya beli di mana nih? Ada, lu mau beli sama gua, ada. Gitu. Udah dibisnisin. Iya, bisnisin. Mulai banyak yang mau, gua bisnisin, gua bawa. Gua ke kantor itu mau nggak mikirin diomelin, Cong, bodo amat. Bawa 2 plastik gede. Gua bawa ke ruangan gua. Apa tuh, Kak? Barang dagangan gua. Gua semua segini-gini aja geleng-geleng dulu waktu kerja gua. Apa itu enggak? Dagangan saya, Pak. Kamu dagang di kantor? Ya, masalah. Ada aturan dari kantor dulu. Iya, enggak ada aturan, Pak. Iya, boleh dagang. Dia sengaja juga ya, Jong ya. Sama bosnya gitu udah. Pasar udah desain. Iya. Karena gue udah akrab, Cok. Bos gue juga asik. Karena udah tahu ya sekedar ini ya. Makanya gue dagang yang beli teman-teman sendiri tuh, nyebar. Terus waktu lu modalnya waktu awal mulai usaha tuh apa tuh? Dari mana? Modal dari gaji, Cok. Oh, dari gaji ya. Kira dari orang tua apa dari bank? Belum. Karena gue dari SMA juga dulu dagang, nggak pernah dari orang tua, Cok. Oh, jadi mandiri ya? Mandiri, Cok. Pokoknya seadanya berapa kita beli dulu, kita kembangin lagi dikit-dikit. Karena emang jiwa dagang gue kan dari dulu, dari masa kecil juga dagang karena orang tua gue pedagang juga kan. Jadi ngeliat orang tua ya. Ya pedagang, jadi punya basic lah, Cok, gitu. Tapi emang kalau menurut lu bisnis di clothing Menjanjikan, tapi kalau kita balik lagi dulu, kita mau buka brand sendiri atau mengambil barang pakai brand orang. Iya. Kalau kita punya brand sendiri, kita punya modal berapa nih, Cong? Iya, orang gede juga ya. Karena ongkos produksi gede juga. Iya. Kalau dikit-dikit nggak bisa ya. Gue nyoba, Cong, nyoba dulu nih baju ini nih, gue coba nih, contohnya nih, ini gue buka brand gue sendiri, gue dapat konveksinya, dapat apa dengan harga sekian. Pasaran gue balik lagi lihat pasaran gue target pasaran. Ya, target pasarnya. Orang di menengah atau menengah atas atau di bawah menengah. Nah, kalau gue targetnya menengah ke bawah. Jadi kalau harga segitu mungkin misalkan kaos aja 150 itu nggak masuk akal menurut gue. Karena pasarnya nggak begitu, pasarnya nggak gitu ya. Kaos 150, nggak masuk akal. Tapi emang kualitas sama dengan yang di kayak 150. Kalau bisa di atas 150 kualitasnya kan. Tapi kan dagang pembeli gua nggak kayak gitu. Cuma kita jualan begitu karena market gua kayak gitu kan. Makanya gua mikir rugi gua jatuhnya kalau gua modal sekian cuman untung berapa ribu doang. Ternyata nggak kejual gitu. Akhirnya gua stop dulu dengan brand gua. Nama aja lah, nama toko aja lah. Jadi sekarang lebih fokus sekarang ngambil barang nyari grosiran apa kasarnya nyari grosiran, lu ambil buat lu jual lagi gitu. Buat gua jual lagi. Tapi cuma atas nama toko lu, bukan atas nama gua. Karena modalnya besar ya kalau. Modalnya besar, karena belum ada duitnya, Cok. Iya. Yang penting sekarang tuh apa semua mau naruh saham ke saya. Boleh. Nanti gua apain naruh saham terakhir. Sama. Kerjanya kita kagak.
Berarti kalau menurut lu bisnis baju menjanjikan lah. Menjanjikan. Karena orang pasti bakal nyari, kan termasuk ini kebutuhan juga Cong baju ya. Jujur aja kemarin lebaran kan pandemi tuh Cong. Pandemi Itu ramai nggak tuh? lumayan Cong. Kok pandemi rame? Lumayan Cong. Gua kira sepi yang beli, tapi yang lebaran tetap dipaksa ya. Oh pas lebaran itu, pas Iya. lebaran. Oh. Jadi Mungkin pas berantem- bulan puasa, Hmm. H-min berapa ya? Gua pas lagi rame banget. H-min 3 atau H-min 4 lah. Itu 4 atau 3 hari mau lebaran makin parah. makin rame ya. Iya, makanya ada yang kecewa jasa pengirimannya Cong, bukan salah kita dong Iya. berarti. Oh nyampenya lama. Sampai Overload tuh, overload. Sampai ada yang protes, kok barang saya udah lebaran kagak nyampe. Pak, kita udah ada bukti ya kan? Iya, resi, ya kan? gitu ya. Boleh telepon dong. Kamu dong harus tanggung jawab ya. Oke, kita bantuin telepon. Tapi masih diomelin juga namanya Pembeli mana tahu Cong. Iya. Maunya hari kalau bisa mah di masa hari itu barang sudah ada aja. Ada juga iya bisa. Tapi lebaran tahun ini walaupun pandemi cukup oke. Ya, jadi nggak mengecewakan juga Nggak ya. mengecewakan. Tapi karena orang Indonesia tuh lebaran identik baju baru, Cok. Iya. Jadi Mau pandemi nggak ada, pokoknya baju baru aja. Iya, nggak mau tahu gua. Mau kemana-mana juga baju baru aja. iya, tapi di rumah doang. Di daerah kampung gua Cong, Hmm. setiap lebaran apapun, lebaran Islam apa, misalnya lebaran haji, lebaran Idul Fitri, terus Isra Miraj atau apa, di sono harus pakai baju baru Cong. Bagus tuh kayak gitu, makanya diusaha itu di daerah dia ya. Di daerah gua karena gua jujur adek gua juga buka toko kan di sana. Lumayan Cong. Wah, gua udah makin oke nih. Gua kiri barang gua sono. Makin oke lagi udah gitu. Mantap juga ya. Tapi berarti selama ini lu jualannya ini aja masih toko fisiknya ada belum? Toko fisik ada. Sekarang garasi mobil gua jadi toko gua. Oh, mobil lu di Pinggirin lu. Yang penting yang menghasilkan uang dulu. Mobil kan mengeluarkan uang Betul. Perawatan apanya. Jadi mobil lu singkirkan, kan tokonya Tokonya. jadi buat Di daerah mana tuh? di Tangerang. Wih, di Tangerang teman-teman tuh ya. Oh, Nanti Tangerang di kita mana? bakal- Tangerang di mana? Tangerangnya di daerah Kota Bumi. Oh, teman-teman daerah Tangerang mah kecil sih, Tangerang kota kan ya, gitu. Iya. Jadi buat teman-teman daerah situ kalau pengen nyari baju ke AJB aja. Iya, JB. Nyari baju, capek, aus, ada lagi usaha gua, Cong. Oh, apa nih? Es bubble, Cong. Waduh, mantap juga. Nanti untuk alamatnya atau link apa Nanti di IG-nya? deskripsi ya. Deskripsi lah. Ada apa di IG? Ada IG-nya? Ada IG-nya. Apa IG-nya? AJB Galeri. Oh, ntar kita taruh juga tuh. Oke, oke. Jadi Mantap ya. lu juga ada bubble itu? Ada. Oh, jadi beli bubble dapat baju. Iya. Kebalik lah. Balik, Cong. Kalau mau beli beli baju di atas 200.000 gratis minuman. Gitu. Bisa, Cong. ya. Aku gratis. Sama aja. Berarti tapi online juga ada. Online ya. Kalau saat ini kalau gua online itu malah gua nggak terlalu. Malah ini aja offline lah ya. Oh iya, online gua malah biasa aja karena pasaran gua kan menengah ke bawah. Ya rata-rata orang maaf aja ya, menengah ke bawah. Jarang main sosmed ya. Online Tokopedia atau Shopee itu kan harus pakai Handphone. terus pakai banking atau Iya, apa. betul. Atau ke Indomaret itu ribet juga kan. Kadang orang-orang gitu yang malas juga. banyak yang nggak ngerti juga. Kita nggak nutup kemungkinan, Cok. Kita tinggal yang di pinggir Jakarta. Masih Jabotabek lah. Tapi yang di luar Jabotabek ini ya kan belum tentu gitu. Tapi berarti kalau di AJB sendiri range bajunya dari berapa ke berapa? 35.000, Cong. Oh, 35 aja Cong. Bersahabat ya. Iya. Makanya gue bilang, gue kalau lihat promo gue tuh kualitas dijamin oke, harga masyarakat. Wih deh. Karena ya, Tapi lu dijamin ya karena lu udah nyobain ya. Ini bahannya Cong boleh. Ya ibarat Oh, cuma 35.000 Cong. Paling mahal loh, paling mahal. paling mahal 36.000. untuk kemeja aja paling mahal gue jual cuma 120. Kemeja flanel. Flanel gitu. Flanel yang distro jual 250.000, gue bisa jadi 120, 100.000 ada, 90.000 mah. Ya minimal setengah harga lah masih Mantep ya. mantep tuh. Jadi Buat getok harga. Gua itu tipe marketing yang banding harga, Cong. Untungnya dikit nggak apa-apa, yang penting barang keluar banyak. barang keluar banyak. Itu gua. Jadi buat teman-teman kalau mau yang gua kayak di AJB murah nih, gua bisa ngambil buat jual lagi bisa kali ya. Bisa. Ada, Cong. Jadi Reseller. tetangga gua dia kerja di pabrik. Dia ngambil.
Mas buat dijual lagi Mas, boleh, kita bagi untung aja dah Bu. Iya. Misalkan untung 10.000, ibu goceng, saya goceng. Oh, seimbang aja. Ternyata dijualnya lebih dari itu dong. Berarti udah rezeki dia. Keceplosan dia gitu. Ya udah rezeki dia. Yang penting barang saya keluar. Yang penting barang saya banyak, ibu makin berjaya, saya makin laris. Iya. Tenang di rumah, barang. Jadi buru-buru pabrik kalau beli baju sama temennya, jangan-jangan barang gua tuh. Tapi dari tadi kita ngomongin enaknya aja. Iya. Hambatannya apa sih? Iya, hambatan waktu lu usaha inilah, apalagi awal-awal pasti kan. Kita nggak ngomongin pandemi, tapi dari kacamata lu lah, di hambatan jualan baju itu apa sih? Hambatannya kita marketnya dulu kemana dulu ya kan? Kita mau online atau offline gitu. Kalau gua kan dua-duanya. Kalau hambatan gua di online sih. Online gua malah yang lebih parah gitu. Online Karena nggak keurus kali. Bisa jadi bukan nggak urus, malah gua pantangin terus. Oh mungkin promonya kali, promo online-nya. Karena online ternyata Hmm. kalau kita pengen toko kita di atas, kita harus main settingannya dulu. Oh. Misalkan gue minta tolong sama lu Cong, lu pura-pura beli baju gue Cong. jadi diputar-putar gitu. Tapi jangan lewat Instagram. Tapi rata-rata teman-teman gue atau orang-orang lain malah maunya lewat Instagram aja Cong. Kalau lewat Instagram kan nggak bikin naik yang di Tokopedia gua, Shopee gua gitu. Saya udah percaya kok sama Mas lewat Instagramnya. Saya udah percaya kok sama Mas. Itu tadi gue bilang Cong, banyak juga orang yang kadang-kadang malas bayar ke ATM dulu, bayar ke minimarket dulu. Ya biasanya kalau di Tokopedia kan kita bayar masukin dulu ke OVO-nya atau bisa langsung ke banking bisa gitu atau apa. Kadang-kadang kita mau bayar ke minimarketnya nggak bisa dibayar. Kadang-kadang kan begitu kan. Kendala gitu. Iya, gitu kendala gitu. Ya, tapi banyak orang yang cerita juga pada sukses di gua enggak gitu belum. Itu mungkin beda, mungkin beda jalan lah. Malah cara ramenya di Instagram pribadi bukan Instagram yang AJB ini, Cong. Oh, karena tadi mungkin dia karena follower pribadi gua lebih banyak Cong daripada. Jadi nge-share mungkin di situ lebih banyak. Iya. Karena dari mulut ke mulut tadi itu loh. Iya, dari mulut ke mulut. Dia berhasil ya dari marketing mulut tuh. Gua offline malah lumayan gitu daripada online gitu. Gitu makanya gue beda-beda. Kayak ada juga orang kan yang online-nya malah kenceng, offline-nya malah ambruk kan. Mungkin nggak punya toko juga, malah cuma karena doang. Online kalau gua berpikir kali ya orang-orang ya kalau online dihargain 35 atau 40.000. Ini baju apaan? Oh iya. Karena banyak yang ngecewain, Cong. Bener juga. Jujur gua ini tipe yang observasi. Gua beli di toko orang nih yang harga-harga 35-40. Bahan-bahan tipis ditarik robek kali, Cong. Iya makanya orang kadang-kadang identik juga orang pengennya kalau beli baju kan ngelihat langsung kan. Iya. Dicobain pas apa enggak. Karena kan baju itu kalau si Angga ada yang mungkin kalau gua mungkin usaha baju susahnya mungkin gini juga nggak sih nggak menurut lu? Karena baju itu kan modelnya selalu ganti, Cong. Iya. Bener nggak? Itu. Hari Minggu ini lagi laku misalnya gambarnya SpongeBob misalnya. Iya. Kalau kita nyetok banyak tiba-tiba besok produknya lain. Iya. Itu ada, Cong. Kalau strategi lu gimana jadinya? Iya. Banding harga lagi, Cong. Diskon besar-besaran. Yang penting karena kan biar perputar aja ya. Yang penting duit modalnya balik dulu, Cong. Kalau gua, Cong. Untung bodo amat, yang penting balik modal dulu. Ini barang out dulu, misalnya. Iya kan kalau makanan lah ya. Kalau makanan kan udah ketemu ayam bakar kan begitu aja. Kalau baju kan modelnya selalu berganti kan, nggak mungkin. Tapi enaknya juga kalau clothingan itu nggak kayak makanan, dia nggak basi. Nggak basi. Tapi nggak juga, Cong. Nggak juga. Rusak juga. Rusak ya. Kemarin baru berapa ada yang beli lagi, pas lagi sisa beberapa biji doang itu tinggal itunya doang. Cacat, Cong, matahari, bule. Mungkin gara-gara penyimpanannya kali ya. Jadi bekas kayak kita gantung, sini panjang. Oh, berarti mungkin kan Ya ujung-ujungnya resikonya ya gua pakai sendiri, untuk ukurannya pas gua. Kalau resiko jualan baju berarti kan ada juga berarti kan kalau nggak naruhnya bagus bener-bener ya bakal rusak juga walaupun dia nggak expired gitu ya. Kalaupun niatnya paling akhir tahun atau Lebaran Idul Fitri, barang-barang yang udah kesimpan lama, gua obral kayak Ramayana, kayak Matahari obral gitu. Obral. Ya, obral lah. Mungkin kalau obral mungkin jatuhnya cuma yang penting buat duit modalnya balik aja. Buat nanti modal sama ongkos aja lah, ongkos ke sana. Buat bentar diputar. Tapi lu selama usaha ini pernah ini nggak sih kolaps, ditipu atau apa pernah nggak sih? Pernah Jatuh gitu. Usahanya jatuh lagi. Udah ngirim barang duitnya nggak dikirim. Kalau tipu kayak gitu enggak sih kalau gua pribadi sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Paling adik gua. Oh. Adik gua kan juga sama di dunia kayak gini. Dia belanja lewat online karena pandemi kan, nggak bisa belanja ke Tanah Abang atau apa. Dia dari kampung juga. Terus
udah mesen, udah kasih duit, barangnya disamper nggak Nggak nyampe ya. Ya, samperin tokonya tutup, Cong. Waduh. Jadi nipu ya. Iya. Orang begitu masih bisa yang nyari nafkah begitu, Cong. Iya. Makanya Orang yang sama-sama berusaha malah begitu. Banyak yang kayak gitu sih. Semoga juga cepet-cepet sadar. Jangan gitu. gua memikirkan masyarakat Indonesia lagi pandemi nih. Oh iya. Mau bergaya dengan harga murah. Itu aja ya. Kadang-kadang orang masih meragu aja. 35.000 baju apaan yang bagus? Iya. Oh. Gue juga sih sebagai customer misalnya gue awal ya. Buat 35 apaan nih Iya, baju gitu. 35. Jadi lu udah ngetes ya? Dijamin ya? Boleh ini, Cong. Dibandingin. Pasti balik lagi. Gua tau gua minggu depan kita pakai baju AJB. Karena gini, Cong. Ada ikut gak mau gue? Karena gue belajar akhirnya, Cong. Kenapa yang harga 35 ini yang gue jual, ternyata ini yang distro, sisa garment dibuat all size, Cong. Oh. Makanya harganya murah. Oh gitu. Tuh, gua kasih bocorannya kenapa Iya. harga murah. Kualitas distro, Cong. Jadi ini tetap ini orang beli ikutin konveksi distro yang di Bandung. Nah, sisa garmen bahan barang yang dijual distro 200.000, 150, dia sisa bahannya dibikin all size. Makanya rata-rata yang murah itu yang 35.000, 40.000. All size juga ada ini. Itu ukuran all size. Berarti gue gak muat gue. Nah, lalu yang premium ya, Cong. Iya, Yang gua iya, sebut-sebut iya. premium. Iya. Nah, premium gua aja masih di bawah 100.000, Cong, masih di bawah 80.000. Gua 55 gua jual. Widih, mantap ya. 55 60 itu gua jual. Makin penasaran nih. Iya ya. Itu yang ada ukuran ya. Hmm. Yang tangan panjang aja gua jual cuma 75. Wah murah ya. Jadi apalagi saat pandemi gini ya, kalau seng-seng uang ya buat beli baju-baju Iya. mahal ya. Mendingan cari yang begini nih ya kan. Barang Apa kualitas bedanya? sama Iya, gitu. barang harga lebih murah, Iya. kualitas sama. Kualitas oke ya kan sama. Kualitas distro boleh dicek, gua mah berani balikin modal gua. Oh, coba teman-teman jadi yang di wilayah Tangerang Iya. bisa. Tangerang Atau sekitarnya. kalau nggak di luar Tangerang pun nanti bisa kontak Instagramnya. ya Iya, kan? betul. Karena betul. Tapi di Instagram lengkap ya, ini katalog-katalog ada. Iya, karena kan banyak orang bilang di pinggir jalan banyak yang jualan juga, Cong. 35. Ya kualitasnya kayak gimana dulu gitu. Berarti kalau itu 35-nya terjamin lah. Terjamin lah. Jadi berarti dia nggak pernah ketipu, Cong. Iya, Alhamdulillah jangan sampai alhamdulillah, lah ya. jangan sampai ya. Jangan sampai. Karena kan Jangan banyak sampai. usaha yang gitu, Iya. Cang, lika-likunya Ya, gitu. pasti ada aja kadang pahit manisnya. Iya gitu. Terus nih udah mulai berjalan berfokus di dunia clothingan. Impian lu ke depan apa? Gue jujur ya, gue pengen buka clothingan, terus bubble gue kayak pengen setengah cafe, setengah clothing gitu. Oh, jadi sambil nongkrong, sambil beli baju lah gitu Gue ya. pengen berharap gue punya ruko di lantai 2-nya clothingan gue, di bawahnya itu cafe. Oh, mantep tuh ya. Amin amin semoga bisa Pengennya terwujud. itu Iya. cita-cita gue gitu. Jadi orang kita nongkrong ada clothingan, orang lewat mau beli baju, capek mau minum dulu, ya Iya, kan bisa. ngasar. Apalagi wajahnya harganya terjangkau. Iya. Balik lagi kan itu. Ide Indonesia kan yang penting murah, Cong. Iya. Lagi pandemi begini, ide kreatif gue banyak, Cong. Apa yang mau gue buat itu, tapi duitnya ini kagak ada. Sabar. Tapi kata gue sih semua usaha, Cong, kalau difokusin nih, dari satu aja bisa meledak. Kalau fokus satu bisa meledak yang kemana-mana, nggak usah banyak-banyak. Contoh kecil apa dia? Lo pernah kepikiran nggak peniti? Peniti. Ya, atau kancing-kancing baju. Karena kalau kita bayangin orang yang nemuin cuma simpel ya peniti kancing, tapi kan yang nemuin itu kayaknya kayak apa tuh Iya. uangnya, cuma simpel-simpel begitu doang ya. Jadi semoga nih yang kayak Angga nih bikin baju AJB clothing, semoga bisa berkembang. Tadi mimpinya semoga bisa terwujud, Cong. Amin Iya, amin amin. betul. Jadi teman-teman yang nonton podcast Kepedian Iya. bisa langsung ini datang ke Instagram itu udah, kalau misalnya jauh gue ngeliat Instagram dulu, nanti Ya. kita taruh di deskripsinya. Iya, betul. Instagram bisa, nanti gua ada link aplikasi baru tuh yang toko. Jadi kalau orang yang lewat WhatsApp kan kadang-kadang malas buka yang buka Instagram, langsung gua kasih linknya aja. Makanya Itu jadi. ada katalog-katalog. Sekarang udah serba gampang semua, Gampang Cong. sebenarnya. Semua serba Terus gampang. terakhir nih enggak tips buat teman-teman yang mau buka usaha atau memulai usaha clothingan apa? Tipsnya kalau satu, penting niat dulu. Niat ya. Niat. Karena kalau kita setengah-setengah nggak bakal jalan tuh. Iya, harus Iya. fokus ya. Satu fokus niat, dan kedua kita dalamin kita mau buka usaha apa dulu. Kan nggak maksud gua buat clothingan ini. Oh, untuk tipsnya. clothingan, untuk tipsnya kita cari bahan kualitas yang bagus. Jadi nggak asal ambil ya, cobain. Kalau dulu. jiwa gua kan karena gua juga make gitu. Iya, iya. Masa gua make, gua yang make asal-asalan, karena gua juga nggak pernah pakai baju yang asal-asalan gitu. Karena kualitas, harga nggak bisa. harganya ya gitu ya. Itu pasti masyarakat juga oke lah.
Jadi intinya mah taruh kita sebagai pembeli lah gitu ya. Iya. Jadi gue udah bayar ya sampai gue kecewa nih. Gua merasakan Karena kan dulu gitu. kita merasakan Iya, juga. jadi kan kita sebagai pembeli nih. Ya, gitu. kita udah bayar mahal-mahal bisa 250. Ya kualitasnya kayak gini sih. Bilang gue beli 35.000 gitu. Iya bener juga sih. Jadi itulah sedikit perbincangan tentang clothing AJB. Iya. Semoga menginspirasi teman-teman sekalian ya yang memulai usaha clothingan ini. Semoga nanti kalau dia balik lagi sini, wah gue udah punya ruko nih, udah punya Iya, dulu. Kita nggak tahu coy. Kalau dari sini meledak ya penjualannya. Amin. Kalau dia never kita bikin podcast dong di tempat gua gitu. Iya. Kita nggak tahu. Backgroundnya baju-baju Baju gue ya. baju kan kita nggak tahu. Kita Oh nggak boleh tahu. dong nanti. Kita selalu siap. Doain aja Cong. Dapat uang gede langsung berat. Oh, boleh. Bikin podcastnya di kafe gua. Bener kan? Kita gua masak kan. Kayak mau masak. Ya kayak nonton dahsyat. Tapi boleh juga teman-teman yang pengen promo-promo, Cong. Iya boleh. Pengen promo Mau diulas usahanya di sini boleh. Kirimin barang kita ntar kita Iya. ulas. Iya. Atau teman-teman punya produk pengen mampir ke sini ya Boleh aja. Mau pakaian, Mau pakaian, mau sepatu, mau sepatu, mau celana aja. makanan sini. Iya. Gratis, Cong. Gratis. Abang senang, Kita puas. Ini memang senang kita lemas. Pokoknya kita saling berbagi lah. Semoga bermanfaat. Semoga channel yang kecil ini semoga Iya. bisa besar dan nanti Iya. bermanfaat buat orang lain juga, Cong. Iya betul. Malah yang dari yang kecil, Cong. Dari yang kecil, Jadi makin kecil. Jadi Yang usaha. penting yakin, Cong. Yakin. Iya. Gua lagi menuju kaya nih Pak Haji nih. Amin nih, Cong. Amin. dong. Amin. Amin. Yang penting teman seneng, Iya. gue juga akan seneng nanti Cong. Gitu. Jadi kita bikin ini kecil-kecil semua bermanfaat lah intinya gitu ya. Kita bertiga ini ngumpul bukan buat ngeband lagi kan, Cong? Bukan. Kita sekarang udah punya usaha masing-masing. Pak Haji kan dulu juga punya clothing. Iya, gue dengar. Iya, Pak Haji pernah bupati masih bupati. Jadi cukuplah sampai di sini. Sampai nanti kalau diundang lagi mau ya kalau diundang lagi. Ngomongin yang lain lagi, Iya, gitu. kita ngomongin lagi. Masa muda gue masih banyak, Cong. Kita ngomongin masalah. Stok masih banyak. Stoknya gue masih banyak nih, Cong. Nanti kita ngomongin masalah casting ya, nggak pusing. Stok perjodohan, Cong. Oh. Gue masih banyak, Cong. Oh, jadi nantilah masih banyak yang bisa kita ulas dari AJB ini. Aduh capek gua ketawa mulu. Oke, sampai jumpa lagi di episode mendatang di channel podcast. Kemudian.